suara notifikasi yang paling indah di dunia. Tanggal 1 atau tanggal 25, gaji masuk. Rasanya dunia milik kita. Beban hidup hilang, keranjang Shopee siap di check out, dan rencana nongkrong di cafe hits langsung disusun. Tapi, kenapa ya, baru tanggal 15, rasanya nafas dompet udah Senin Kamis. Padahal perasaan nggak beli barang mewah, nggak beli iPhone baru, nggak liburan ke luar negeri, tapi kok uangnya hilang kayak di Magic? Kalau kamu sering ngalamin ini, gaji UMR atau bahkan di atas UMR, tapi di akhir bulan selalu minus dan terpaksa pakai pay letter atau pinjam teman, video ini bukan untuk menghakimi kamu. Saya tahu rasanya. Kita kerja keras, berangkat pagi pulang petang, macet-macetan, dimarahin bos, tapi hasilnya zong. Masalahnya bukan cuma di besaran gajimu. Masalah utamanya ada di bocor halus. Selamat datang di Kelas Tahu. Hari ini, kita akan bedah tuntas kebocoran tak kasat mata yang bikin kita miskin tanpa sadar. Psikologi kenapa kita sulit menabung, dan strategi konkret menambalnya sebelum masa depanmu tenggelam. Sobat Kelas Tahu, sebelum kita masuk ke daftar kebocoran, kita harus paham dulu akarnya. Kenapa sih menahan uang itu rasanya susah banget? Jawabannya ada di otak kita. Dopamin instan. Sistem ekonomi kita sekarang didesain untuk menyerang kelemahan psikologis manusia. Saat kamu melihat notifikasi diskon, otakmu memproduksi dopamin, hormon bahagia bahkan sebelum kamu membeli barangnya. Rasanya memuaskan, tapi itu palsu. Itu kebahagiaan yang durasinya cuma 5 menit. Setelah barang sampai atau setelah makanan habis, rasa kosong itu datang lagi. Dan kamu belanja lagi untuk menutupi rasa kosong itu. Lingkaran setan inilah yang disebut hedonic treadmill. Kamu lari terus mengejar kesenangan, tapi posisi keuanganmu jalan di tempat. Banyak orang berpikir, kalau nanti gajiku naik, pasti aku bisa nabung. Itu bohong besar. Faktanya, kalau mindset keuanganmu masih bocor, berapapun air yang kamu tuang ke ember, pasti akan habis juga. Ini namanya lifestyle inflation. Gaji naik, gaya hidup ikut naik, tabungan tetap nol. Nah, kebocoran ini seringkali tidak terasa. Kalau ban motor bocor besar, kamu langsung tahu dan berhenti. Tapi kalau bocor halus, kamu tetap jalan sampai akhirnya meledak di tengah jalan saat kamu butuh dana darurat. Apa saja bocor halusnya? Siapkan catatan, mari kita audit hidup kita sendiri. Bocor halus pertama, jajan kecil yang dianggap remeh, atau istilah kerennya, the latte factor. Mungkin kamu mikir, cuma beli es kopi susu 20.000, cuma beli cilok 10.000, cuma bayar parkir 2.000. Kata kuncinya adalah cuma. Coba kita hitung matematika SD. Anggaplah pengeluaran iseng harianmu Rp40.000. Kecil? Mungkin. Tapi kalikan 25 hari kerja. Rp1.000.000. Bayangkan, kalau gaji kamu UMR Jakarta misalnya 5 juta, berarti 20% gajimu hilang cuma buat gula, tepung, dan tukang parkir. 20%. Itu angka yang sangat besar untuk sesuatu yang bahkan tidak jadi aset. 1 juta itu kalau diinvestasikan, setahun jadi 12 juta. Sudah bisa buat DP rumah subsidi atau modal sampingan. Tapi hilang begitu saja di tenggorokan. Bocor halus kedua, biaya halu dan jebakan digital. Kita hidup di zaman subscription ekonomi. Langganan streaming film, musik, aplikasi edit foto, gym yang nggak pernah didatangi. Murah sih per item, tapi kalau di total, bisa ratusan ribu per bulan. Pertanyaannya, seberapa sering kamu pakai? Jangan-jangan kamu langganan cuma karena FOMO atau fear of missing out biar bisa ngobrolin film terbaru sama teman, padahal nontonnya juga jarang. Lalu ada musuh terbesar dompet kamu, gratis ongkir dan flash sale. Kamu niatnya beli sabun cuci muka 25.000, tapi biar dapat gratis ongkir, kamu harus belanja minimal 50.000. Akhirnya, kamu beli barang sampah seharga 25.000 lagi yang nggak kamu butuh. Kamu merasa untung hemat ongkir 10.000, tapi rugi 25.000. Ini bukan hemat, ini mindless spending. Bocor halus ketiga, pajak sosial. Ini yang paling berat. Nongkrong, healing, self-reward. Istilah ini seringkali jadi pembenaran gengsi. Kamu diajak makan di tempat fancy, menu paling murah 75.000. Dalam hati nyerit, tapi demi status biar nggak dikira susah, kamu iakan. Atau kondangan. Di Indonesia, kondangan itu kadang jadi kompetisi.
Beli baju baru tiap kondangan, amplop harus tebal biar nggak diomongin, berapa kali kamu ikut patungan kado atau traktir orang, padahal kamu sendiri lagi berdarah-darah. Teman yang baik tidak akan membiarkanmu miskin demi menemani mereka ngopi. Lingkungan yang toksik akan memaksamu mengeluarkan uang yang kamu tak punya untuk mengesankan orang yang bahkan tak peduli padamu. Bocor halus keempat, pajak kemalasan. Kamu lapar, warung makan cuma berjarak 500 meter, tapi karena mager, kamu buka aplikasi ojol. Sadar nggak? Harga makanan di aplikasi itu sudah dinaikkan 20 hingga 30% dari harga asli. Belum ditambah ongkir, biaya layanan, biaya bungkus. Nasi goreng yang aslinya 15.000 sampai di depan pintu harganya 35.000. Kamu membayar selisih Rp20.000 hanya untuk rasa malasmu berjalan 5 menit. Kalau ini dilakukan 10 kali sebulan, 200.000 hilang cuma buat ongkos mager. Itu adalah harga mahal untuk sebuah kemalasan. Bocor halus kelima, recehan admin dan denda. Sering top up e-wallet dikit-dikit, top up 50.000 kena admin 1.500, sebulan 10 kali top up udah 15.000. Transfer beda bank kena 6.500 berkali-kali karena malas pakai fitur murah atau BI Fast. Dan yang paling parah, denda telat bayar pay letter. Kamu telat sehari, dendanya puluhan ribu. Kamu meremehkan recehan ini. Padahal bank dan aplikasi menjadi kaya raya justru dari recehan yang kamu anggap sepele. Sekarang mari kita tarik nafas sejenak. Apa dampaknya kalau kita terus-terusan begini? Nggak apa-apa Min, kan hidup cuma sekali, nikmati aja. Benar, hidup cuma sekali, tapi tua juga pasti kalau panjang umur. Bayangkan, 20 tahun ke depan, fisikmu sudah tidak kuat kerja lembur. Perusahaan tempat kamu kerja mungkin sudah mengganti manusia dengan AI. Sementara itu, kamu tidak punya tabungan karena masa mudamu habis untuk menambal gengsi. Apa yang terjadi? Kamu akan menjadi beban bagi anak-anakmu kelak. Kamu akan menciptakan rantai sandwich generation yang baru. Anakmu nanti harus membiayai hidupnya sendiri, membiayai anaknya, dan membiayai kamu orang tuamu yang tidak punya dana pensiun. Apakah itu warisan yang mau kamu berikan? Kemiskinan struktural? Tentu tidak kan? Kita harus putus rantai itu sekarang. Terus solusinya gimana? Apa kita nggak boleh jajan? Nggak boleh mager? Boleh, tapi pakai strategi. Saya tawarkan 2 metode konkret yang bisa kamu praktekkan mulai detik ini. Metode pertama, The 50-30-20 Rule. Ini rumus klasik tapi ampuh. Begitu gaji masuk, langsung bagi ke 3 pos. 50% untuk needs atau kebutuhan mutlak, bayar kosan, listrik, makan harian, transport kerja, pulsa. Ini yang bikin kamu hidup. 30% untuk wants atau keinginan. Nah, jajan kopi, langganan Netflix, nongkrong, beli baju baru, ambilnya dari sini. Kalau jatah 30% ini habis di tanggal 15, ya sudah, stop. Puasa jajan sampai bulan depan. Jangan ambil jatah pos lain. 20% untuk savings dan debt atau tabungan dan utang. Ini pos sakral, bayar utang dulu, baru nabung. Anggap uang ini hilang, jangan disentuh kecuali darurat mati hidup. Kalau gajimu ngepas banget, sesuaikan persentasenya. Mungkin 70% kebutuhan, 10% keinginan, 20% tabungan. Yang penting, tabungan itu dipotong di awal, bukan sisa di akhir. Karena percayalah, uang kalau ditunggu sisanya, nggak akan pernah bersisa. Metode kedua, The 72-Hour Rule, atau aturan 72 jam. Ini khusus untuk kamu yang impulsif. Kalau kamu melihat barang lucu di Shopee atau mall, jangan beli saat itu juga. Masukkan keranjang atau tinggalkan toko itu. Tunggu 3 hari atau 3 jam. Biasanya setelah 3 hari, dopamin di otakmu sudah turun. Kamu akan sadar, ternyata aku nggak butuh-butuh amat kok. Kalau setelah 3 hari kamu masih memikirkannya dan uangnya ada, silahkan beli. Tapi 90% kasus, kamu akan lupa dan selamat dari pengeluaran sia-sia. Sobat Kelas Tahu, kemiskinan itu bukan cuma soal takdir. Seringkali itu soal kebiasaan. Gaji UMR bisa jadi cukup untuk hidup bermartabat, gaji 20 juta bisa jadi kurang kalau dipakai untuk memuaskan ego. Semua tergantung siapa yang pegang kendali, kamu atau gengsimu. Mulai hari ini, tambal bocor halusnya. Lakukan pencatatan keuangan brutal selama 1 minggu ini saja, biar kamu sadar kemana uangmu pergi. Stop kasih makan ego, fokus bangun masa depan. Jadilah pahlawan buat dirimu sendiri di masa tua nanti.
Kalau kamu merasa tertampar atau tercerahkan dengan video ini, bantu saya dengan klik tombol subscribe dan share ke teman nongkrongmu atau grup keluargamu. Mari kita melek finansial bareng-bareng di Kelas Tahu. Karena pintar cari uang aja nggak cukup kalau nggak pintar jaganya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam akal sehat.